Tiga kandang ayam di Tuban, Jawa Timur malam tadi ludes terbakar. Ratusan orang tewas dan ribuan lainnya terluka setelah 2.750 ton amonium nitrat meledak di kota Beirut, Lebanon. Manchester City resmi merekrut Ferran Torres dari Valencia untuk memperkuat lini serang The Citizens di musim depan. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam MyNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami punya informasi penting lainnya, diantaranya setelah heboh dengan obat COVID-19, Hadi Pranoto kini mengaku obat racikannya dipesan oleh Ratu Elizabeth. Bersama saya Gede Satria, inilah MyNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kebakaran terjadi di Tuban, Jawa Timur. Penyebab kebakaran diduga akibat sampah yang terbakar. Angin kencang membuat kandang ayam bernilai ratusan juta rupiah hangus terbakar. Kandang ayam milik Haji Tarsilan yang berkapasitas 30.000 ekor ayam di Desa Perunggahan Wetan, Semanding, Tuban, Jawa Timur terbakar hebat. Kebakaran diduga akibat pembakaran sampah yang menyambar 3 kandang ayam. Angin kencang ditambah bangunan kandang yang terbuat dari bambu kering membuat api cepat membesar. Warga yang berbondong-bondong menyaksikan kebakaran sempat menyulitkan mobil pemadam kebakaran untuk keluar masuk lokasi. Kami mengirim 1 damkar dan 2 tangki. Sebenarnya kami mengirim 3 damkar, tapi yang 2 tidak bisa masuk dikarenakan ada beberapa portal yang sempit. Kendaraan kita tidak bisa untuk masuk. Api baru dapat dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran dan 2 mobil tangki dikerahkan ke lokasi kejadian. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Akibat tabung gas yang diangkutnya bocor, sebuah motor pengangkut tabung gas berukuran 3 kg di Cipinang Muara, Jakarta Timur hangus terbakar. Kebocoran gas itu sempat menimbulkan ledakan dan mengakibatkan kepanikan warga. Kobaran api yang cukup besar menghanguskan 1 unit sepeda motor di Jalan Majalah, Komplek PWI Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Sejumlah pengendara yang panik nampak berupaya menjauhi lokasi kejadian. Terbakarnya motor pengangkut tabung gas berukuran 3 kg ini akibat adanya kebocoran pada salah satu tabung gas dan menyambar ke sepeda motor. Saat api berhasil dipadamkan, sejumlah tabung gas pun berserakan di tengah jalan. Petugas pemadam kebakaran langsung melakukan penyiraman ke area rumah warga agar tidak merambat. Ya, kita pas posisi masih di atas, karena ada asap gini, tabung bedak, kita langsung lari ke posisi, ke lokasi. Lokasi tahunya tabung udah berantakan, tapi yang pemiliknya gas udah nggak ada lagi. Kita bantu ke anggota, untuk ada anggota PPSU untuk membantu memandangkan kabel. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Guna memadamkan api, 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian. Kasus kebakaran ini juga telah ditangani petugas kepolisian sektor Jatinegara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sejumlah pengendara roda 2 nekat kabur dengan melawan arus menghindari operasi Patuh Jaya di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu pagi. Pada razia operasi Patuh Jaya hari terakhir masih ditemukan puluhan pengendara roda 2 yang terjaring. Sejumlah pengendara motor nekat putar balik di jalur cepat Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Rabu pagi. Mereka menghindari razia Patuh Jaya di hari terakhir. Tak hanya melawan arus, sejumlah pengendara motor juga berusaha menerobos hadangan petugas saat hendak diberhentikan.
nggak boleh, bukan peruntukannya Pak ya. Peruntukan ada 2 itu jalur lambat Pak ya. Salah satu pemotor mengatakan terpaksa melewati jalur cepat karena terhalang kendaraan roda 4 saat hendak berbelok ke jalur lambat. Saya tadi tahu memang saya salah. Di lampu merah sana, saya banyak mobil. Ada mobil Fortuner, jadi saya mau belok kiri nggak bisa, akhirnya ngikut gitu Pak. Oh, jadi ke bawah ya? Iya, jadi saya bukan sengaja, saya tahu salah. Tapi Bapak tahu ya ini jalur khusus kendaraan roda 4 ya? Iya, saya tahu salah, tapi aku udah minta maaf, tetap aja dibilang, ya kan? Target pada penindakan ini difokuskan pada pengendara roda 2 yang masuk jalur cepat dan tidak memakai helm. Jalur cepat itu hanya untuk kendaraan roda 4. Roda 2 harus di jalur sebelah kiri. Sudah berapa penindakan Bang hari ini Bang yang kena Bang? Untuk hari ini sudah kurang lebih 20 pelanggar yang kita lakukan penindakan dengan tilang. Diharapkan pengemudi motor ataupun mobil mematuhi setiap aturan dalam berkendara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Puluhan pedagang kaki lima di Jalan Cilosari, Menteng, Jakarta Pusat dirazia petugas Satpol PP. Sejumlah pedagang yang panik langsung mengemesi barang dagangannya agar tidak diangkut petugas. Kedatangan petugas Satpol PP ke Jalan Cilosari Menteng, Jakarta Pusat membuat para pedagang kaki lima panik. Sejumlah pedagang langsung mengemasi barang dagangan agar tak diangkut. Sementara ada juga pedagang yang mencoba kabur meski tak berhasil. Razia dilaksanakan dengan menyisir sepanjang Jalan Cilosari, di mana banyak ditemukan PKL yang berjualan di atas trotoar dan bahu jalan. Seluruh lapak berupa tenda, meja, dan kursi pedagang langsung diangkut petugas ke atas truk. Hari ini kita kegiatan rutin lingkar wilayah. Kebetulan tadi kami menemukan beberapa para pedagang yang berjualan di atas trotoar, sehingga kita lakukan tindakan-tindakan. Meski sadar telah menyalahi aturan, sejumlah pedagang mengaku kecewa lantaran tidak memiliki tempat lain untuk berjualan. Petugas mengancam akan terus merazia jika masih ada pedagang yang nekat kembali berjualan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Beirut, kami telah terhubung dengan Duta Besar Indonesia untuk Lebanon, Bapak Hajrianto Tohari. Selamat pagi Pak Hajrianto, waktu Indonesia Barat. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ya. Selamat sore di Lebanon menjelang malam ini. Ya, baik, terima kasih Pak Hajrianto. Pak Hajrianto, bagaimana kondisi terkini di Beirut pasca ledakan yang terjadi, Pak? Ya, hari ini situasi dan kondisi relatif lebih baik ya daripada kemarin, bahkan jauh lebih baik. Kalau kemarin itu diliputi oleh suasana kekacauan, kebingungan, dan kepanikan, baik kepanikan karena guncangan yang cukup keras di Beirut dan sekitarnya, seperti gempa. Betul. Dan ledakan yang sangat dahsyat, yang sangat mengejutkan itu, dan juga kebingungan untuk mencari anggota-anggota keluarganya, serta juga kebingungan dan kepanikan terhadap apa sebetulnya yang terjadi dengan ledakan yang luar biasa besar dan dahsyat tersebut. Nah, sekarang situasi baik ya. Kota Beirut, terutama dalam radius 2,5 kilometer dari lokasi terjadinya ledakan di pelabuhan, itu banyak terlihat aparat keamanan, petugas-petugas medis, dan relawan-relawan ya,
yang melakukan pertolongan, dan terutama aparat keamanan dibantu dengan peralatan-peralatan itu sedang mencari kemungkinan adanya korban-korban di balik puing-puing reruntuhan di kawasan dekat pelabuhan itu, yang diperkirakan jumlah yang mencapai 113, sekarang 113 angka korban jiwa itu kemungkinan bertambah lagi, dan korban luka itu sudah menembus angka 4.000. Sementara keluarga yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya itu juga sudah menembus angka 100 yang sampai sore hari ini belum diketahui nasibnya. Pak Hajrianto, apakah sudah bisa dipastikan bahwa warga negara Indonesia yang menjadi korban luka ini hanya 1 orang? Apakah ada kemungkinan untuk bertambah lagi, khusus warga negara Indonesia? Untuk warga negara Indonesia, sejauh warga negara Indonesia yang tercatat, artinya memiliki dokumen-dokumen resmi yang tercatat di KBRI, 1.447 warga negara Indonesia itu keadaan aman dan selamat, kecuali 1 orang saja yang mengalami luka yang sekarang juga sudah kembali ke tempat tinggalnya, tinggal masa pemulihan dari sakit dan terutama trauma yang dideritanya. Tetapi tentu saja kita tidak tahu atau belum tahu kalau ada warga negara Indonesia yang artinya ilegal, yang di beberapa negara Arab yang lain jumlahnya cukup besar, tapi di Libanon berdasarkan pengalaman selama ini tidak begitu banyak. Mereka biasanya juga tidak melapor sehingga tidak diketahui dan tidak tercatat. Kemungkinan saja ada, tetapi saya beserta staf KBRI pada hari ini telah membagi tugas untuk melakukan peninjauan ke lapangan, pengecekan untuk memastikan keamanan dan keselamatan seluruh warga negara Indonesia yang berada di Libanon. Baik, Pak, mudah-mudahan tidak ada lagi. Ya. Kami dapatkan informasi juga bahwasanya di pelabuhan yang tempat ledakan ini biasanya KRI Hasanuddin juga sempat berlabuh di situ. Lalu bagaimana sekarang kondisinya? Ya, itu salah satu peristiwa besar yang harus kita syukuri, karena kapal perang KRI Sultan Hasanuddin itu kalau tidak sedang berpatroli bersandar di bibir pelabuhan Beirut, dan itu hanya jarak beberapa ratus meter dari lokasi ledakan ini. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia. Pada saat terjadi ledakan itu, KRI Sultan Hasanuddin sedang melakukan tugas rutin patroli, bahkan berada di laut lepas untuk menuju pelabuhan Mersin di Turki. Dan sekarang ini sudah bersandar di pelabuhan Mersin di Turki. Saya tidak bisa membayangkan kalau seandainya kapal itu bersandar sedang bersandar di pelabuhan itu. Belum lagi ada 120 pasukan, personil, ditambah dengan kapal perang yang cukup canggih, ditambah lagi dengan sebuah pesawat helikopter yang saya rasa cukup mahal, dan itu helikopter yang untuk ukuran di Libanon termasuk yang sangat istimewa. Bisa dibayangkan kalau sampai ketika itu sedang bersandar. Ya. Pak Hajrianto, ini ada kita bersyukur, betul. Pak Hajrianto, ini ada juga dugaan begitu ya adanya perang proksi di balik ledakan yang terjadi di Beirut. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, peristiwa ledakan yang sedemikian dahsyat ya, yang berskala besar sampai menimbulkan guncangan radius 10 km
bahkan di Siprus yang jaraknya lebih dari 200 km terasa kencang, maka wajar itu ada spekulasi-spekulasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, karena memang potensi untuk terjadinya hal itu besar ya. Pertama, Lebanon ini termasuk salah satu negara panas di kawasan Timur Tengah, berbatasan dengan Israel. Bahkan Israel membangun T-wall setinggi 8 sampai 13 meter di sekian puluh kilometer perbatasan Lebanon dengan Israel, dan itu pun dijaga dengan 11.000 pasukan penjaga perdamaian UNIFIL. Belum lagi juga ketegangan antara Israel dengan Lebanon, terutama yang diwakili oleh gerakan Hizbullah. Hampir setiap hari kan kita disuguhi dengan perang kata-kata, perang ancaman dari kedua belah pihak. Dan juga kita tahu, dan saya rasa banyak bisa dibaca dalam analisis para pengamat politik internasional, betapa wilayah ini menjadi ditengarai menjadi proksi ya, dari berbagai kekuatan dominan, kekuatan besar, baik kekuatan besar regional maupun internasional. Walhasil juga belum lama terjadi perang saudara sampai menjelang tahun 2000-an. Ya, walhasil negara yang berpotensi untuk menimbulkan spekulasi-spekulasi seperti yang tadi digambarkan banyak berkembang di tengah-tengah masyarakat. Tetapi sebagai penutup saya rasa penting dikemukakan pemerintah Lebanon sudah membentuk tim investigasi yang harus menemukan apa yang sebenarnya terjadi di balik peledakan ini, yang sampai hari ini masih terus bekerja dan belum ada pengumuman resmi tentang temuan-temuan yang Baik, terima kasih Pak Ajrianto Tohari, Duta Besar Republik Indonesia untuk Lebanon atas waktunya. Terima kasih, semoga saja ada titik temu. Dan mengaku sebagai anggota BNN, 4 pria ditangkap saat menculik dan menyandra remaja di Depok, Jawa Barat. Informasinya akan hadir usai jeda.